Jauh sebelum nama Pajajaran dikenal sebagai kerajaan besar di Tatar Sunda, ternyata telah ada sebuah konfederasi kuno yang disebut Pancabaga. Wilayahnya membentang dari ujung kulon hingga Priangan Timur, dan terbagi menjadi 5 kerajaan besar yang memiliki peran masing-masing dalam membentuk peradaban Sunda awal. Hari ini kita akan menelusuri jejak Pajajaran Kulon, Pajajaran Tengah, Pajajaran Tarsagara, Pajajaran Purwa, dan Pajajaran Girang, sekaligus mengungkap hubungan mereka dengan Salakanagra, Tarumanegara, Galuh, hingga Pakuan Pajajaran. Bayangkan sejenak sebuah masa yang begitu jauh di masa lampau. Jauh sebelum berdirinya kerajaan-kerajaan besar Nusantara. Jauh sebelum nama Tarumanegara tercatat dalam prasasti batu. Bahkan jauh sebelum Pajajaran dikenal sebagai kerajaan terbesar di tanah Sunda. Pada masa yang nyaris terlupakan itu, wilayah barat Pulau Jawa telah memiliki sebuah sistem kekuasaan yang unik. Sebuah model kerajaan konfederasi yang terbentang dari ujung kulon hingga Priangan Timur. Konfederasi itu dikenal dengan nama Pancabaga. 5 kerajaan. 5 pusat kekuasaan, 5 wilayah yang berbeda, namun semuanya berada dalam satu identitas besar yang disebut Pajajaran. Pertanyaannya adalah, mengapa sejarah hanya mengenal Pajajaran sebagai satu kerajaan? Kemana 4 kerajaan lainnya? Dan bagaimana 5 kerajaan ini membentuk fondasi peradaban Sunda selama lebih dari 2000 tahun? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita akan kembali ke masa yang sangat kuno, yaitu zaman ketika peradaban bangsa Sunda baru lahir. Pada masa itu, Salakanagra dan Tarumanegara juga belum ada di tanah Sunda. Dalam tradisi sejarah Sunda, dikenal sebuah kerajaan tua bernama Pajajaran. Namun berbeda dengan gambaran yang selama ini kita kenal, Pajajaran pada masa awal bukanlah sebuah kerajaan tunggal. Kerajaan ini terbagi ke dalam 5 wilayah utama yang disebut Pancabaga. 5 wilayah itu adalah Pajajaran Kulon di sebelah barat, Pajajaran Tengah di kawasan pusat, Pajajaran Bantarsagara di barat bagian utara, di Pajajaran Purwa di bagian timur, serta Pajajaran Girang yang menguasai kawasan pegunungan Priangan. Masing-masing memiliki wilayah kekuasaan dan pusat pemerintahan yang berbeda. Namun semuanya tetap berada dalam satu payung besar peradaban Sunda. Di antara kelima wilayah tersebut, Pajajaran Tengah menjadi wilayah inti. Wilayahnya meliputi kawasan yang kini dikenal sebagai Jakarta, Bekasi, Karawang, Bogor, Sukabumi, hingga sebagian pesisir utara Jawa Barat. Di wilayah inilah kelak lahir pusat kekuasaan yang dikenal sebagai Pakuan Pajajaran. Sementara itu di ujung barat Pulau Jawa berdiri Pajajaran Kulon. Wilayahnya meliputi ujung kulon dan sebagian besar Banten. Daerahnya keras, paling sulit dijamah manusia, tetapi lautnya adalah gerbang perdagangan dengan bangsa-bangsa luar. Para pedagang dari India dan negara lainnya pertama kali menginjakan kaki di wilayah ini. Kelak wilayah tersebut berkembang menjadi Salakanagra, kerajaan yang sering disebut sebagai salah satu kerajaan Hindu pertama di Nusantara. Di wilayah timur Sunda, berbatasan dengan Jawa bagian tengah, terdapat Pajajaran Purwa. Wilayahnya meliputi Cirebon, Kuningan, Majalengka, Indramayu, dan sekitarnya. Di masa Tarumanegara, wilayahnya dikenal dengan nama Indraprahasta. Sementara itu di tanah Sunda bagian selatan berdiri Pajajaran Girang. Wilayahnya dari dataran tinggi Priangan sampai Laut Selatan, meliputi Bandung, Sumedang, Tasikmalaya, dan Ciamis. Pusat kekuasaan pertamanya berada di kawasan Gunung Galunggung. Dalam tradisi Sunda kuno dikenal sebagai Kabataraan Galunggung. Sementara itu pada masa Tarumanegara, pusat kekuasaan bergeser ke Kendan dan Galuh. Kerajaan Galuh akan memainkan peran penting dalam kisah sejarah Sunda selanjutnya. Selanjutnya ada Pajajaran Bantarsagara. Kerajaan ini menguasai wilayah Tangerang, pesisir Banten, dan sebagian pedalaman perbatasan Bogor. Sejarah modern mengidentifikasi Pajajaran Bantarsagara sebagai kerajaan Holotan atau Aruteun. Meskipun Pajajaran terbagi ke dalam 5 kerajaan, namun terdapat satu pusat kekuasaan utama yang menjadi simbol persatuan sebagai negara Sunda. Pusat itu berada di wilayah Bogor atau Sukabumi, di bawah raja bernama Purwa Aji. Sosok yang dipercaya sebagai raja pertama dalam struktur awal Pajajaran. Pancabaga bukan sekadar pembagian wilayah administratif, ia adalah fondasi awal terbentuknya identitas politik Sunda. Kerajaan yang eksis sebelum datangnya bangsa India. Namun ketika Tarumanegara bangkit sebagai kekuatan baru di bawah Raja Purnawarman, keseimbangan kekuasaan mulai berubah. Purnawarman melakukan ekspansi besar-besaran. Banyak wilayah Pajajaran Pancabaga dikuasai oleh Tarumanegara. Sejarah 5 kerajaan Pajajaran Pancabaga akhirnya tenggelam oleh kebesaran Tarumanegara. Mereka menjadi wilayah bawahan. Eksistensinya tertutup kabut sejarah. Namun kisah mereka akan bangkit kembali setelah Tarumanegara runtuh. Kisah negara Sunda Pancabaga tidak ada dalam narasi sejarah populer, tidak ada prasasti, tidak ada manuskrip, tidak ada bangunan. Semuanya hanya terekam dalam sumber lisan Sunda kuno, yaitu Pantun Buhun. Tetapi dalam perjalanan ke depan, kita akan melihat bagaimana sejarah Pajajaran yang 5 dan sejajar ini akan membentuk konstruksi narasi kesejarahan Sunda yang otentik, yang sudah saatnya kita ketahui dan pelajari.